Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wal awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwal wal akhir wa zahir wa batin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Orang tua kami yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para kiai, para ustadz, terlebih khusus imam masjid, pengurus-pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insya-Allah di dunia dan kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini saya mengajak berpikir, merenung, berzikir tentang sebuah tema yang judulnya kiat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu enggak main-main. Allah menciptakan kita itu serius, sungguh-sungguh, bukan sekedar iseng. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita punya satu tujuan. Semuanya sama. Dia punya gelar apa, jabatan apa, status sosialnya apa. Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki satu tujuan menciptakan makhluk yang namanya jin dan manusia. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah, untuk menjadi hamba Allah. Jadi kita semua ini, mau yang rajin sholat berjamaah maupun tidak rajin sholat berjamaah, ataupun tidak pernah atau enggan sama sekali sholat berjamaah, sama tujuannya. Allah ciptakan untuk menjadi hambanya. Tugas seorang hamba yaitu beribadah. Nah, posisi ibadah ini di mana? Posisi amal ibadah itu di mana? Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada amal seseorang pun, tidak ada amal ibadah seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah dan bisa menyelamatkan dia dari siksa api nerakanya Allah. Jadi tidak ada amal ibadah apapun. Kalau gitu Ustaz, tidak perlulah kita beramal soleh. Kenapa? Orang surga tidak ada dalam amal kok. Kita beramal soleh tidak bisa masukkan kita ke surga. Untuk apa kita beramal? Poinnya bukan di situ. Lalu sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasul? Ya, termasuk aku, kata Rasulullah. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali rahmat Allah menyertai kita. Maksudnya apa dalam hadis ini? Yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan bisa memasukkan kita ke surganya Allah hanya rahmat Allah. Hanya rahmat Allah, bukan amal ibadah kita. Lalu di mana posisi amal ibadah ini? Posisi amal ibadah ini adalah di dalam kita ketika kita ingin meraih rahmat Allah. Memang amal ibadah tidak bisa mengundang surga, amal ibadah tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka, tapi amal ibadah inilah yang bisa mengundang rahmat Allah. Nanti saya akan terangkan tentang ibadah itu apa, karena tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah.
Nah, sekarang poinnya rahmat Allah tadi. Nah, berbicara tentang surga, surga itu jangan kita hayalkan hanya di alam akhirat saja. Surga itu bisa kita raih di dunia. Surga itu bisa kita raih di alam kubur. Surga itu bisa kita raih di akhirat. Hakikatnya, hakikinya surga ada di akhirat. Ya, tapi surga itu pun bisa kita dapat di dunia. Apa gambaran surga? Gambaran surga itu kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kita rasakan di dunia. Kita bahagia di dunia, bahagia di alam kubur. Nah, itulah surga. Sedangkan gambaran neraka, simbol neraka itu adalah simbol azab, simbol siksa, simbol kesusahan. Neraka bisa kita raih juga di dunia, surga pun bisa kita raih di dunia. Begitu juga kelak nanti di alam kubur. Nah, yang seharusnya kita persiapkan ini bagaimana kita berhadapan dengan alam kubur sebetulnya. Kalau dunia itu masing-masing sudah berhadapan. Ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Ya. Nah, sekarang ya harus kita persiapkan itu, kita berhadapan dengan alam kubur yang waktunya mungkin jauh lebih lama daripada alam dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika kita di alam kubur ini, kita mendapatkan surganya Allah tidak? Kenikmatan-kenikmatan bisa kita raih tidak? Allah lapangkan kubur kita, Allah terangi kubur kita. Saya yakin yang hadir di sini, apalagi kelihatan wajah-wajahnya sudah umur 60-an, ya, 60, 50. Saya sendiri saja belum tentu sampai ke tahun 2080. Saya yakin wajah-wajah yang hadir di sini tahun 2080, tahun 2090 belum tentu duduk di sini. Ada yang bisa menjamin kita masih duduk di sini? Saya ngisi kajian di KPN, di Nurul Ikhwan. Selama saya ngisi udah 3 yang tidak pernah hadir lagi. Kenapa? Udah pindah alam kubur dia. Baru-baru ini ada lagi yang biasanya teh tarik. Kalau habis kajian itu sekarang sudah tidak ada. Ada yang biasa nyiapin meja sudah tidak ada. Yang biasanya suka bercanda itu pun sudah tidak ada. Nah, wajah-wajah ini pun juga nanti akan tidak ada, karena tidak ada yang bisa menjamin tahun 2080 wajah ini masih ada di sini. Seorang hambali masih bisa bicara di sini. Nah, kita harus persiapkan alam kubur kita. Akankah rahmat Allah menyertai hidup kita? Karena surga itu bisa kita raih dengan rahmat Allah. Nah, sekarang akankah rahmat Allah menyertai hidup kita? Akankah kebahagiaan yang bernama surga itu bisa kita raih dengan kita mengundang rahmat Allah? Nah, sekarang upaya kita bagaimana cara mengundang rahmat Allah? Mumpung jasad ini masih bergabung dengan ruhnya. Mumpung ruh ini masih bersemayam dalam jasadnya. Kalau ruh itu sudah memisahkan diri dari jasad kita, sudah lewat tuh. Kalau sudah ruh itu ditarik dari ujung jempol kaki kita terus sampai ke atas, sampai ke sini, tidak bisa kita mengucapkan ilah panjangan. Makanya kalau dalam ilmu thariqah ada dia Allah. Dia itu udah dia Allahnya yang di hatinya. Baik, kalau orang yang tengah sakaratul maut napas di sini dan napasnya udah nggak ada tuh. Nah, bacain Yasin dah. Kalau masih di ujung jempol tuh, jangan bacain surah Yasin, nganterin ruh namanya. Ya, ngedoain supaya lewat. Bacain surah Al-Kahfi. Makanya bacaan surah Al-Kahfi itu bacaannya Jumat subuh. Ya. Kalau Yasin malam Jumat, gelap dia. Kalau Al-Kahfi menjelang terang. Wah, ketika ada orang yang sakit jangan bacain surah Yasin, bacain surah Al-Kahfi. Ya, waktu almarhum bapak mertua saya pensiunan bea cukai yang meninggal, kan saya dapat orang Tanjung Uban. Jadi sakaratul mautnya di rumah sakit angkatan laut, dibacain Yasin. Saya pegang masih anget-anget, saya bilang, Bu, jangan surah Yasin dulu, baca Al-Kahfi. Al-Kahfi. Tapi pas tengah malam napas sudah di sini, minta dicabutin semua. Pak, jangan dicabutin ikhtiar. Tapi napas di sini. Bacain surah Yasin.
Saya bacakan surah Yasin, penghujung surah Yasin langsung matanya langsung melihat ubun-ubunnya, dia melihat ruh tengah keluar dari ubun-ubunnya. Nah, dokternya langsung pakai pompa, saya bilang sudah nggak ada. Saya bilang dengan ikhtiar dokter, Pak sudah tak ada, ya. Tapi seperti orang yang tertidur, karena memang bapak mertua saya ngamalin sifat 20, ngamalin amalan istinja. Jadi ketika dimandikan tuh tidak keluar kotoran, sama sekali, tidak bocor itu kotoran tuh. Kenapa? Amalan istinja. Nggak hafal, dia tulis di pintu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau pas habis buang air besar, dia baca juga nawaitu istinjanya. Ditulis di tembok. Kenapa? Dia ingin mengamalkan itu. Kenapa kita harus memperbanyak amaliyah ibadah? Kenapa kita harus memperbanyak amaliyah ibadah? Karena ini perintah Allah untuk menggapai rahmat Allah, untuk mengundang rahmat Allah hadir dalam kehidupan kita di dunia, di alam kubur, di akhirat. Itu perbanyak amal. Dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa berharap perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah, doanya berjumpa dengan Allah, ibadahnya berjumpa dengan Allah, amaliyah-amaliyahnya berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihah. Karena untuk mengundang rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu, kita harus jumpai Allah, dekati Allah. Seperti Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj mendekati Allah dalam peristiwanya, karena Allah yang perjalankan. Akhirnya apa? Rasulullah berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya, kita yang mengaku umat Rasulullah bisa nggak berjumpa dengan Allah? Padahal Rasulullah kasih unjuk ketika selesai Isra Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin mendekati Allah, amaliyah yang harus kita lakukan pertama salat. Karena salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jangan ujug-ujug kita ingin mendapatkan haji mabrur tapi nggak pernah salat berjamaah. Kan kenyataan begitu. Ini sekarang lagi musim haji, waktu kemarin banyak undangan walimatus syafar, betul tidak? Apa tujuannya? Supaya haji saya mabrur, Ustadz. Diundang Ustadz, imam masjidnya diundang, pengurus masjidnya diundang. Tapi dia hari-hari tidak pernah sholat subuh berjamaah. Jangan ngarep mabrur. Di dalam mabrur itu ada rahmat Allah. Saya pernah diundang ke Tiban walimatus syafar, orang berangkat haji, hajinya haji plus. Suami istri, istrinya masih muda. Masih sama-sama muda. Tapi ada bibinya yang sudah tua, dia belum pernah berangkat haji. Hajinya haji plus, haji mahal. Saya diundang, diminta, Ustadz, yang mau berangkat ini minta didoakan supaya haji mabrur. Sedangkan saya tugasnya ceramah. Ya saya ceramah apa adanya. Kalau Bapak pengen mabrur, ini kiat-kiatnya. Kalau misalnya kita ingin mabrur, terus kita tidak pernah mau memabrurkan sholat kita, memabrurkan puasa kita, amaliyah-amaliyah kita tidak pernah mau memperbanyak amal-amal ibadah, siap-siap, jangan harap mabrur. Karena mabrur itu tidak cukup hanya doa. Ngumpulin ustadz-ustadz, kiai-kiai untuk mendoakan supaya haji mabrur tidak cukup. Bekal haji itu takwa, Pak. Di mana bisa kita dapat takwa? Dalam sholat kita bisa mendapatkan takwa. Dalam puasa kita bisa mendapatkan takwa. Dalam sedekah kita bisa mendapatkan takwa. Saya katakan semuanya, sholat berjamaah tidak pernah, tahu-tahu ngundang. Terus kita tidak pernah perhatikan orang tua kita sudah berangkat haji belum? Dahulukan mereka. Ini tidak. Jangan ngarep mabrur setelah saya selesai ceramah. Pulang jam 11 malam lagi dari bandara sampai ke Tiban, pulangnya itu nggak diantar. Kenapa? Kesinggung tuh yang undang. Saya bilang kalau pengen sehat ya pahit. Saya bilang nak sehat apa nak sakit? Kalau nak sakit ya manis-manis, pujian-pujian. Tapi kalau nak sehat yang pahit-pahit. Nasihat itu pahit. Akhirnya apa? Yang entertainnya nelpon, Ustadz sih katanya ngomongnya pahit-pahit. Ya memang itulah nasihat. Saya bilang. Kita ingin mabrur, ingin mendapatkan rahmat Allah, perbanyak ibadah kita. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihah." Apa kata Allah? Barang siapa berharap perjumpaan dengan Allah,
Karena ingin mendapatkan rahmat Allah, apa kata Allah? Falyamal amalan solehah, perbanyaklah beramal ibadah, beramal soleh, perbanyaklah. Lalu apa amal ibadah itu, Ustadz? Apakah sholat itu amal ibadah? Betul. Tapi amal ibadah secara umum bukan hanya sholat, bukan hanya saum, bukan hanya sedekah. Itu amal pokok, ibadah pokok. Ibadah pokok itu ada empat. Sholat, saum, sedekah, sholawat. Itu empat pokoknya, cabang-cabangnya, cabang dari sholat, cabang dari saum, cabang dari sedekah, cabang dari sholawat. Itu cabang-cabangnya. Tapi cabang tidak akan pernah tumbuh kalau kita tidak mau menumbuhkan pokoknya. Pokok ibadah itulah yang harus kita tumbuhkan terlebih dahulu. Apa? Sholat. Makanya dalam peristiwa sholat, turunnya sholat itu dipanggil Rasulullah oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tidak lewat malaikat Jibril. Saking pentingnya. Perbanyaklah amal ibadah. Apa itu ibadah, Ustaz? Aqwalun wa af'alun. Dalam kitab Naswaihul Ibad itu diterangkan. Setiap ucapan perbuatan itu ibadah. Ketika kita berucap A itu ibadah. Bahkan setiap kata yang kita ucapkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, surah Qaf ayat 18. Apa kata Allah? Setiap ucapan, setiap kata yang kita ucapkan ada malaikat yang mengawasi dan malaikat yang mencatat. Dicatat semuanya. Kenapa? Setiap ucapan itu ibadah. Ucapan kita secara lisan, ucapan kita secara tulisan. Kita menulis di WhatsApp itu ibadah. Perbuatan kita ketika kita berdagang itu ibadah. Ketika kita berumah tangga itu ibadah. Ketika kita kerja di kantor itu ibadah. Ustadz, kan kalau dagang itu urusan dunia, jangan dipilah-pilah itu urusan dunia, itu urusan akhirat. Terkadang urusan yang kita pandang seperti urusan akhirat, seperti sholat, ternyata bernilai dunia. Kenapa? Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'u wat tasdiyah. Salat mereka di depan Ka'bah, jangankan di Masjid Al-Khair, di depan Ka'bah salatnya seperti orang yang bersiul dan bertepuk tangan. Main-main dia, mengharapkan pujian dia. Jadi jangan dipilah-pilah. Oh, sholat. Jadi orang ahli surga itu, ahli akhirat itu adalah yang selalu mengurus akhirat itu adalah yang sering ke masjid. Nggak begitu. Kita kerja di kantor, jadi pengacara, bukan pengangguran banyak acara. Ya. Kita di kantor, kita di pabrik, kita berdagang di pasar, kita berumah tangga, itu ibadah. Nah sekarang bagaimana agar upaya ucapan kita, perbuatan kita bisa bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal ibadah itu ada dua kategori. Apa? Yang pertama kategori amal ibadah itu jadi, bahasa lainnya sah. Ya, ibadah itu jadi. Yang kedua, ibadah itu diterima, makbul. Lawan dari makbul, mardud, tertolak. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Bapak Ibu, uniknya karena Rasulullah tidak butuh Isra Mi'raj sebetulnya. Peristiwa Isra Mi'raj itu untuk kita belajar, mengambil hikmah perjalanan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah. Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah, bahkan namanya sudah bersanding dengan nama Allah kok. Kalau Allah mau, tidak perlu peristiwanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa memimpin sholat berjamaah ruhnya para nabi dan para rasul. Setelah itu turun malaikat Jibril membawa 2 gelas minuman, susu dan khamar. Rasulullah pilih susu. Setelah dia meminum susu, mi'rajlah Rasulullah. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai akhirnya ke alam lahutnya Allah. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa masuk ke alam lahutnya Allah. Untuk apa peristiwa itu? Rasulullah tidak butuh itu kok. Peristiwa itu Allah ciptakan, Allah jadikan, dan Rasulullah sebagai contohnya untuk kita belajar. Makanya perlu peringatan-peringatan itu supaya kita belajar. Peristiwanya Rasulullah naik langit pertama. Apa? Itu peristiwa amal ibadah kita. Jangan sampai amal ibadah kita, ucapan kita, perbuatan kita sudah bernilai ibadah, jadi ibadahnya tapi tidak diterima. Baru sampai langit pertama tertolak, dilemparkan kembali ke wajah kita. Ada yang lewat langit pertama masuk lagi, langit kedua tertolak. Udah lolos di langit pertama masih juga ada lapisan yang kedua. Pening kita.
tertolak, dilemparkan lagi ke wajah kita. Maka amal ibadah itu yang harus kita upayakan untuk menggapai mabrurnya Allah. Itu bagaimana berupaya agar amal ibadah itu diterima oleh Allah, makbul. Tapi untuk menggapai makbul harus jadi dulu tuh amal ibadah, sah dulu. Makanya kita perlu ilmu untuk ini. Tidak cukup hanya ilmu sah saja. Saya terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sekolah tunai. Sah. Karena syarat sahnya sudah. Rukun-rukunnya sudah. Ada wali, ada. Syarat-syaratnya sudah ada. Sah. Tapi diterima nggak oleh Allah rumah tangganya? Belum tentu. Nah, untuk menggapai makbulnya Allah, sebelum masuk ke ranah mabrurnya Allah, kita perlu ilmu. Bukan hanya ilmu jadi saja, tapi harus menggapai ilmu diterima apa tidaknya itu. Karena rahmat Allah itu akan turun kepada orang yang senantiasa banyak beramaliyah, tapi amaliyahnya jadi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sah dan diterima. Maka dalam ilmu terbagi menjadi 3. Kalau dalam kisah, dalam hadis itu ada hadis arba'in, malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah, pakaiannya itu pakaian putih bersih, rambutnya kelimis. Nah, itu hikmah juga tuh. Kenapa malaikat Jibril itu kok rambutnya kelimis seperti orang yang tidak perjalanan jauh terus pakaiannya putih bersih untuk menghadap Rasulullah? Maksudnya apa? Ngajarin ke kita menghadap Allah pakaiannya harus jauh lebih bersih. Malaikat Jibril saja menghadap Rasulullah pakaiannya putih bersih, rambutnya kelimis seperti orang yang tidak dalam perjalanan jauh. Itu kisahnya. Kalau kita kan tidak, kadang-kadang belum gosok gigi, belum mandi, main hajar aja pergi sholat berjamaah. Pakaian adab di situ. Lalu datanglah malaikat Jibril, lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah, bertanya tentang apa? Tentang 3 hal. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Nah, 3 hal ini yang harus kita pelajari. Apa itu Islam? Ilmunya ilmu fikih. Agar ibadah jadi itu ilmunya ilmu fikih. Apa itu iman? Karena wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian sampai datang iman, sampai datang yakin. Yakin kepada siapa? Kepada Allah. Iman itu ilmunya ilmu tasawuf. Ilmu fikih lahirnya akhir abad pertama Hijriah setelah Rasulullah wafat. Kodifikasi ilmunya. Metodenya metode Imam Hanafi, metode Imam Maliki, metode Imam Syafi'i, metode Imam Hambali, ada juga metode Imam Ja'fari. Mazhab itu metode. Untuk agar ibadah kita jadi, ikuti metode itu. Terserah mau metode Imam Syafi'i boleh, tapi jangan dicampur-campur. Kadang Imam Syafi'i dipakai, kadang Imam Hambali dipakai. Jangan dicampur-campur kecuali dalam keadaan tertentu saja. Tuh. Di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Di India mayoritas Imam Hanafi. Di Arab Saudi mayoritas Imam Hambali. Apakah mereka salah yang Imam Hambali? Tidak, karena itu metode kok. Lahirnya setelah Rasulullah meninggal. Kalau bicara soal sesat atau tidak, bid'ah, berarti fikih juga bid'ah dong. Kenapa? Rasulullah udah nggak ada. Oh, tasawuf sesat, bid'ah. Karena zaman Rasulullah tak ada. Ya, ilmu fikih juga sama. Karena lahirnya akhir abad pertama Hijriah. Itu untuk ngaji tentang Islam. Supaya apa? Supaya ibadahnya jadi dulu. Ibadah jadi. Ibu misalnya istri bapak bikin nasi goreng, nggak bakalan dimakan kalau nasi gorengnya belum jadi. Betul enggak? Harus jadi dulu baru bisa dimakan. Masalah dimakan atau tidak, belum tentu juga dimakan. Barang tuh jadi, nasi gorengnya jadi, tapi belum tentu dimakan oleh bapak. Kenapa? Karena di pertengahan jalan dari kantor ke rumah ada yang ngajak makan. Perut dah kenyang, istri dah masak, jadi itu nasi goreng. Belum tentu dimakan nasi gorengnya. Ibadah itu jadi, tapi belum tentu diterima. Nah, bagaimana cara supaya diterima? Ngaji tentang iman. Karena wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99. Ngaji tentang iman, apa ilmunya? Tasawuf. Metodenya apa? Metodenya itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat.
Kaitannya itu sama. Jadi tidak boleh dipisahkan antara fikih, tasawuf dan ilmu tauhid nanti. Tak boleh dipisahkan. Tasawuf ini tengah-tengahnya. Kenapa? Karena nanti akan ketemu dengan hakikat. Hakikat. Metode tasawuf itu syariat, tarekat, hakikat. Tarekat ini adalah jalan. Jalan sholat, jalan ibadah, jalan dagang bubur. Ya. Jalan kerja di kantor. Itu jalan, tarekat. Jadi jangan dipikir, oh, saya torikohnya torikoh Naksabandiyah, saya torikoh. Itu torikoh yang sudah dibuat jadi organisasi. Torikoh yang sesungguhnya kita jalan. Kita ingin mendekati Allah lewat jalan. Jalannya apa? Nah ini, jalan sholat, jalan puasa. Nah itu torikoh. Tapi puasa yang bagaimana yang bisa ketemu dengan Allahnya? Harus ketemu dengan hakikatnya. Dalam ilmu tasawuf itu metodenya itu. Harus ketemu dengan hakikatnya. Apa hakikat itu? Ada dua. Hakikat hawa nafsu, hakikat Allah. Dua saja sebetulnya. Ketika kita sholat, hawa nafsu kita jauh lebih besar. Apa Allah yang jauh lebih besar? Ketika kita beramaliyah, hawahu kita jauh lebih besar. Atau Allahunya yang jauh lebih besar? Kalau hawahunya yang jauh lebih besar, datang kita masuk ke alam kubur, kita jauh lebih menikmati kopi susu daripada sholat berjamaah subuh, jauh lebih menikmati nonton bola berjamaah daripada sholat subuh berjamaah. Nanti datang masuk ke alam kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir, pertanyaan pertamanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang yang jauh lebih menikmati kopi susu di kedai kopi daripada sholatnya, zikirnya, ngajinya, siap-siap kopi susu. Itu jawabannya. Kenapa? Karena dia jauh lebih menikmati. Mana dalilnya Ustaz? Dalam Al-Quran surah Al-Jasyiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah engkau Muhammad, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Dia KTP-nya Allah, Islam. KTP-nya beragama Islam, Tuhannya Allah pastinya. Tapi ternyata kesehariannya dia bertuhankan hawa nafsu. Keputusannya dasarnya hawa nafsu. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Jazyiyah? Wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala zam'ihi wa qalbihi. Maka akan aku biarkan mereka tersesat dengan kesukaannya, dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Hati-hati makanya Pak, ketika kita beribadah hawa nafsu kita jauh lebih besar. Ketika kita berkurban, jangan-jangan kurban saya karena hawa nafsu saya ingin dipuji oleh makhluk. Akhirnya berharap pujian. Ketika nggak dipuji sama makhluk, saya sudah memberikan semuanya kepada siapapun, tapi kenapa orang tidak menghargai saya? Memberi sajalah. Saya sudah tersenyum, tapi kenapa tidak dibalas senyuman? Kan begitu. Tersenyum sajalah. Masalah dia mau balas, makhluk lain mau membalas senyuman kita atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kita tengah beramal ibadah karena Allah. Maka harus kita bedakan, kita berupaya beramal ibadah ini karena hawa nafsu kita apa karena Allah. Yang ketemu dengan hakikat Allah, dia beramal ibadah, perbanyak amal ibadahnya jadi, tapi dia berupaya bagaimana ketemu dengan Allahnya. Nah untuk ngaji itu, tasawufnya tadi sudah metodenya. Untuk ngaji itu, tasawuf itu lahirnya pertengahan abad ketiga Hijriah, tahun 2500 sekian. Muncul lahirlah ilmu tasawuf. Sebelumnya tak ada. Bahkan Imam Al-Ghazali saja dulu ahli fikih, bukan ahli tasawuf. Prosesnya akhirnya ketemulah dengan tasawuf. Akhirnya dia ahli tasawuf. Nah, untuk ketemu dengan hakikatnya Allah, kita harus belajar lagi ilmunya. Apa ilmunya? Ilmu ihsan. Seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Untuk ketemu dengan Allah itu, supaya ketemu dengan hakikat Allah, kita harus belajar ilmu ihsan. Apa? Ilmu tauhid. Kalau orang Cina itu ilmu taoisme, ilmu ketuhanan. Orang Islam yang lahirnya pertengahan abad keempat 300 sekian Hijriah, yang dibawa oleh Asy'ariyah Maturidiyah, cikal bakalnya adalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, terus beriring. Karena rububiyah itu tauhidnya kakeknya Rasulullah. Saya nggak bakalan bilang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu adalah sesat. Tidak, itu cikal bakal, barang mentah. Barang jadinya Asy'ariyah Maturidiyah. Cirinya di mana? Dia ngaji sifat 20. Dia ngaji tauhidul af'al, dia ngaji tauhidul zat, dia ngaji tauhidul sifat, dia ngaji tauhidul apa namanya itu?
Asma ada 4. Sifatnya sifat 20. Ustaz, kan sifat 20 banyak. Ada sifat 13 juga. Jangan diperdebatkan. Kenapa kok diringkas di 20? Karena kalau banyak-banyak sifat tidak bisa kita makan. Bapak dikasih hidangan seluruh makanan Nusantara. Kemakan semua enggak? Satu meja penuh seluruh masakan Nusantara. Dimakan enggak semua itu? Tentu hanya sebagian. Makanya ulama tauhid Asy'ariyah merangkum nih wujud dan baqa mukhalafatul lil hawaditsi, ngaji tentang Allah, mengenal Allah, menguji kelayakan Allah itu dengan sifat 20. Ini Allah yang kita sembah benar apa enggak? Takbirnya boleh sama Allahu Akbar, tapi Allah yang benar enggak? Sujudnya boleh sama Subhanarabbiyal a'la, tapi Allah yang sama tidak? Nah, ngajinya sifat 20 diperingkas oleh Asy'ariyah dan muridnya Maturidiyah. Jadi sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah apa? Wujud saja. Sifat salbiyah apa? Sifat salbiyah inilah adalah alat menguji kelayakan Allah yang kita sembah. Layak enggak dia menjadi Allah yang saya sembah? Qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat. Kalau dia tidak qiyamuhu bi nafsihi, dia bukan Allah yang kita sembah. Lalu kita ada sebagian berkata, saya takbir Allahu Akbar, tapi Allah yang mana? Allah yang berada di atas aras. Saya bukan Allah yang berada di atas aras. Allah yang berada di mana-mana, bahkan jauh lebih dekat dengan kita dan tidak bisa kita tempatkan di mana-mana. Kenapa? Karena Allah yang maha menguasai tempat. Allah ada ketika kita bersujud, wasjud waqtarib. Dia ada di dalam tanah, bisa. Dia ada di atas aras, bisa. Bisa ada di mana-mana, tapi tidak bisa kita gambarkan Allah ada di mana. Kenapa? Karena Allah sang pemilik tempat. Ketika kita menempatkan Allah di atas aras, Allah yang mana? Allah di atas aras, berarti kita tengah mengecilkan Allah. Semakin kita ngaji sifat 20, semakin paham, oh ini Allah yang kita sembah. Layak disebut Allah yang kita sembah. Kenapa? Dia berbeda dengan makhluknya. Jembatan untuk menuju ilmu tauhid dalam ilmu tasawuf namanya makrifat. Untuk ketemu dengan hakikat lewati jembatan makrifat menuju ilmu tauhid, ngaji sifat 20, ngaji asmaul husnanya Allah. Kayak di Thoriqul Jannah ada kajian asmaul husna, saya kebagian tiap nama. Ustadz ini, Ustadz Rian Jatlika ada nama ini, ada terjadwal. Saya nanti ngaji Al-Zahir, kemarin ngaji Al-Alim. Ngaji asma, tauhidul asma, untuk mengenal Allah, mengenal lebih dekat Allah. Kenapa? Supaya ibadah kita sampai kepada Allah. Jembatannya makrifat. Awaludin makrifatullah, kata ulama. Permulaan agama mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Makrifatullah, untuk mengenal Allah itu adalah mengenal diri kita. Kenali diri kita dulu. Awaludin makrifatullah, permulaan agama adalah mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah, Ustaz? Kenali diri kita. Barang siapa mengenal Allah, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, Allahnya. Apa yang ada dalam diri kita? Cuman satu yang ada dalam diri kita paling besar, apa? Nafsu. Barang siapa mengenal hawahunya, maka dia akan kenal Allahnya. Kembali ke tadi yang saya katakan, dua hakikat itu, hawahu apa Allah. Ketika kita beramal ibadah, kita lebih membesarkan hawa nafsu kita atau Allah? Kalau hawa nafsu kita yang lebih besar, siap-siap kita tidak akan pernah diperjalankan oleh Allah. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, penggalan ayat surah Al-Isra itu subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau kita ingin diperjalankan oleh Allah yang maha suci, maka sucikan diri kita, luruskan niat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yakinkan diri kita kepada Allah. Allah yang kita sembah benar-benar Allah yang patut kita sembah. Supaya ketemu Allahu Akbar. Dalam sholat, dalam puasa, dalam pekerjaan kita. Mau berangkat, bismillah, tawakkaltu 'alallah.
Mau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada Allah terus di bawah Allah. Mau berkaca, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kenapa? Karena kita tidak tahu pindah alam kita itu kapan. Kalau kita biasakan membawa nama Allah dalam 24 jam, pas kita mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidak bangun-bangun lagi. Pas terbangun kita berjumpa dengan malaikat mungkar nakir. Man rabbuka? Apa jawabannya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kira-kira Pak, bagusan jawaban bismika Allahumma ahya wa bismika amut atau kopi susu satu? Itu aja sekarang. Ustadz cuma dongeng, mati dulu kalau nggak percaya. Kita itu tengah mempersiapkan alam kubur kita kok. Sekaya apapun nikmat yang Allah berikan, Allah bisa berikan nikmat apapun kepada orang yang nggak pernah sholat. Allah berikan nikmat kaya. Ketika orang yang jarang-jarang sholat, Allah berikan nikmat kaya. Pertanyaannya, kenikmatan kaya tadi apakah bisa kita rasakan di alam kubur? Jangan sampai terputus seperti khutbah kemarin saya katakan, nikmat itu bisa terputus. Apa yang memutus nikmat? Ya Allah, sehingga memutus nikmat itu hanya dirasakan di dunia saja, di alam kubur tidak dapat kita rasakan. Yang mau memutus, yang enggan sholat, yang enggan berkorban, fasholli li rabbika wanhar. Barang siapa mereka yang membencinya, mereka lah yang terkhusus. Inna syani'aka huwal abtar. Membenci apa? Membenci sholat, membenci korban. Dia sholat tapi nggak mau berkorban, padahal dia punya harta. Dia berkorban tapi sholat tidak pernah. Jarang-jarang, berjamaah nggak mau. Kayak tadi, berangkat hajinya iya, kena duit. Tapi sholat berjamaah tidak dibiasakan. Jangan ngarep mabrur. Terputus kata Allah. Berkurban yang bagaimana, yang sholat yang bagaimana yang diterima Allah? Fasholli li rabbika, yang ada Allah di dalamnya. Li rabbika. Jangan sampai kita mau bantu jadi kurban, saya nggak punya duit, mau berkurban sapi, mau berkurban ini nggak punya duit nih. Saya mau berkurban tenaga sajalah, jadi panitia. Nggak jadi panitia juga nggak apa-apa, saya bantulah. Di otaknya jangan mikir, li bungkus daging sapi, li buntut sapi, li kepala sapi, bukan lillahi ta'ala. Memang datang dia, alim betul dia ya, aktif di masjid, tapi tidak li rabbika. Dia jadi panitia karena li kepala sapi. Dia jadi panitia li buntut sapi. Dapat gak buntut sapinya? Dapat gak kepala sapinya? Dapat tuh nikmat kepala sapinya, tapi hanya sampai di dunia. Ya, hanya sampai di dunia. Maka hati-hati nanti jadi panitia atau yang bantu panitia, jangan niat dari rumah li buntut sapi, li kepala sapi, li mungutin daging-daging cercahan sapi. Hati-hati itu. Li rabbika, fasholli li rabbika. Barang siapa dia memutus itu semua, li rabbikanya terputus, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang terputus. Kalau misalnya terputus gimana? Nikmatnya hanya dapat di dunia saja. Bahkan bisa jadi habis makan daging sapi. Karena apa? Karena tidak ada keikhlasan yang berkorban. Siap-siap. Kadang-kadang tukang jagalnya, boleh saya jagal, saya minta kepalanya. Nggak boleh tuh. Saya makanya dimintain jagal di sana, Pak. Saya nggak minta jagal, nggak minta kepala sapi. Itu hak ini. Hak orang yang menerima itu. Kalau tukang jagal apa? Saya minta upahnya sajalah. Per kepala sapi sekian. Kalau kemampuan panitia sekian ya sekian. Nah, ini mereka rela. Ada ijab qabul. Karena ibadah itu ada ijab qabul, baru diterima oleh Allah. Kita mendapatkan ridho Allah itu harus ijab qabul. Nah sekarang kita ingin mendapatkan ridho keluarga saja, nggak ada ijab qabul. Ijab qabulnya dalam hati. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dalam hati. Sah nggak? Nggak sah. Makanya ngobrol, penengahnya itu apa? Panitia. Kalau bicara soal kurban, saya tidak bisa nyembelih hewan sapi, Ustadz, tolong bantukan cari yang menyembelih. Kan harus ada ijab qabul. Kira-kira upahnya berapa per kepala? Per kepala keberatan. Nego, ada nego.
Karena Rasulullah juga nego dengan Allah, dibantu oleh Nabi Musa. Kata Allah 50 waktu sholat. Itu kan nego namanya. Kata Nabi Musa, nggak sanggup umat kamu. Nggak sanggup, turunin lagi. Akhirnya jadi 5 waktu. Akad namanya. Maka ibadah itu perlu akad. Kita mau sholat zuhur dalam hati. Boleh dalam hati, tapi lurus. Makanya dikeluar, usolli fardhu dhuhri. Benar kita sholat itu sholat zuhur. Karena bisa jadi nanti ternyata dalam hati terlintas sholat asar. Ada akad. Nah, itu pentingnya itu. Untuk menggapai ridha Allah, rahmat Allah akan kita raih bagi orang-orang yang berbanyak amal. Kalau kita punya 5 pancingan ke kolam, itu akan jauh lebih maksimal daripada cuma 1 pancingan. Kita kasih pancingan yang 5 ini, pancingan umpan sholat, pancingan umpan saum, pancingan umpan sodakoh, pancingan umpan solawat. Bisa jadi salah satu pancingan ini mendapatkan ikan yang bernama rahmat. Tapi kalau kita pancingan cuma 1, bisa dapat, bisa tidak. Maka perbanyaklah beramal ibadah kata Allah. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Tapi syaratnya beramal ibadah jangan sekutukan Allah dengan amal ibadah itu sendiri. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekutukan Allah dengan ibadah yang kita lakukan tadi. Kita jangan bersandar pada ibadah, tapi sandarkan ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa, ada pertanyaan atau tidak? 5 menit sebelum jam 6. Silakan. Ada pertanyaan? Satu lain kalau satu detailnya artinya kita sebagai pribadi dan misalnya ngurus masjid kewajibannya terhadap tiga itu fardu ain Pak, karena kita perlu ilmu. Sekarang gini, Bapak sholat asar nih, ini supaya jadi dulu nih, sholat asar, habis sholat asar Bapak sholat sunnah muakkad, sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, benar apa tidak? Salah. Maka perlu ilmu, namanya ilmu fikih. Itu ngaji tentang Islam. Untuk ngaji tentang Islam, ilmunya ilmu fikih supaya jadi dulu rukun Islam, ya. Itu tasawuf apa? Supaya diterima. Makanya penting kita ngaji ilmu tasawuf. Apalagi seorang pengurus masjid penting memberikan wadahnya. Kenapa? Dia punya tanggung jawab untuk membuat kajian-kajian 3 ilmu tadi. Kayak di Marselia kemarin saya begitu juga. Waktu itu nggak ada namanya ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Kalau saya by tema, bukan by kajian tauhid, kajian tasawuf. Kadang-kadang alergi orang. Kayaknya berat kali lah ilmu tasawuf. Padahal nggak enteng. Kayak makan kerupuk, renyah lah pokoknya. Tergantung kita menyampaikannya, tergantung kita meramunya. Alhamdulillah sekarang di Marselia ada kajian tasawuf, ada kajian tauhid. Karena penting. Kebanyakan kita hanya jadi seorang alim saja. Sekarang gini, ilmu tipe orang itu ada 3. Ada alim, ada arif, ada abid. Nah, untuk menggapai abid, hamba Allah ini yang mendapatkan rahmat Allah pastinya, itu kita harus masuk ranah arif. Untuk menggapai arif harus ada alim. Tapi alimnya yang ini bisa jadi karena alim ilmu itu ada 2. Al-ulum al-ghaib, al-ulum al-muktasabah. Al-ulum al-muktasabah itu ilmu yang didapat dari perguruan-perguruan, kajian-kajian yang langsung baca-baca kitab. Nah, itu al-ulum al-muktasabah. Al-ulum al-ghaib, ilmu kesisian yang langsung dari Allah. Biasanya didapat al-ulum al-ghaib ini karena kearifan. Karena kearifan, kebijakan. Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi kenapa jadi seorang alim yang luar biasa? Arif beliau itu. Karena jujurnya, arif itu jujur, rendah hati. Nah, inilah yang mengundang keilmuan. Allah berikan ilmu kesisiannya Allah. Jadi ilmu ini penting. Fardu ain kita harus ngaji. Apalagi sekarang kan banyak di Batam ini pesantren-pesantren subuh. Ya, di masjid-masjid itu. Apalagi itulah makanya kita harus benar-benar mau melapangkan dada kita untuk duduk di majelis ilmu. Jangan alergi. Bahkan Allah kasih hadiah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Apa kata Allah?
Orang yang melapangkan dadanya duduk di majelis-majelis ilmu, maka Allah akan lapangkan hidupnya. Pasti di alam kubur Allah lapangkan kuburnya. Maka ada orang yang suka rajin ngaji di majelis-majelis ilmu, ada kajian subuh duduk sampai syuruk, ya. Terus dia duduk, lapangkan, meringankan langkahnya, dia duduk dengarkan nasihat-nasihat ilmu. Tahu-tahu besoknya meninggal. Tidak usah lagi pakai insya Allah dilapangkan kuburnya. Jangan. Tidak perlu lagi insya Allah. Pasti Allah akan lapangkan kuburnya. Yang penting niatnya aja. Li rabbika atau li konsumsi. Kalau subuh ini ada konsumsinya lontong sayur. Li lontong sayur. Nah, kalau li rabbika pasti dilapangkan. Tapi kalau li lontong sayur, li nasi uduk, siap-siap. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nasi uduk. Jadi penting Pak, apalagi seorang pengurus masjid, dia wajib membuka kajian-kajian. Kenapa? Untuk itu tadi jamaah-jamaah. Karena kan tidak semuanya orang pesantren. Baik Pak, cukup? Tidak? Cukup? Sudah jam 6? Masih ada pertanyaan? Tidak? Cukup ya? Mari kita sama-sama bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan hidayah yang telah Allah tancapkan pagi ini tidak diambil kembali, tidak dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap detik, setiap menit dapat hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walkuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.